Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini gua akan berikan kisah nyata tentang misteri hutan angker di Kalimantan. Kisah ini diangkat dari kisah nyata dan kisah ini diangkat dari kisah cerita malam mencekam. Berikut adalah ceritanya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Agus betul, beton kayak berumah batu dia bilang. Iya, enak dalamnya dia bilang. Oh, lain sudah itu. Nah, disitulah sudah dia sakit sudah. Penderitaannya itu dikasih makan, tidak mau makan. Pelan-pelan. Yang ketiga harinya meninggal. Telapak kakinya seperti telapak kaki manusia? Iya, tapi agak pendek aja Pak. Pendek aja dia, gini aja, tapi terbalik dia. Ke belakang gitu? Yang ini kebalik ke belakang dia. Kan namanya anak kecil kan kita dikatakan menyerupai anak kecil kakinya. Kan zaman dulu kan tidak bersandal. Odeok itu sebenarnya mau mencari apa? Sebenarnya mau mencari mainan. Mainannya itu apa? Minteria. Iya. Bijinya maksudnya. Tapi mereka itu ambil, kita tidak tahu. Berarti si Loren dan si Anong ini bijinya juga sudah nggak ada. Beragam makhluk goib penghuni pulau Kalimantan selalu menjadi momok yang mengerikan bagi mereka yang tinggal di sana. Adanya penampakan sosok hantu yang dikenal dengan sebutan Udo-O. Dia akan menculik orang yang melanggar pantangan. Teror ini pernah menghantui Bang Abed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM. Hari ini Mang Ei berada di Kalimantan Timur, tepatnya di desa Pampang, di mana desa ini adalah desa yang didiami oleh suku Dayak Kenya. Ini jaraknya kurang lebih 25 km dari kota Samarinda. Jadi suku Dayak yang paling dekat dengan kota adalah suku Dayak Kenya ini ya, di Kalimantan Timur. Dan di depan Mang Ei sekarang sudah ada narasumber namanya Bang Abed. Apa kabar Bang Abed? Baik aja. Bang Abed ini adalah warga dari suku Dayak Kenya ya. Sudah lama tinggal di sini? Udah lama. Jadi semua keturunan adalah suku Dayak Kenya. Iya. Nah, Bang Abed hari ini mau menceritakan tentang yang namanya makhluk Udong-O. Ya. Udong-O ya. Ya. Itu makhluk gaib yang saya juga baru dengar nih. Sudah ada di Kalimantan Timur. Saya cari-cari di Google itu nggak ada tuh. Namanya belum ada tuh, Udong-O. Kisahnya epic ya. Jadi sobat jangan skip videonya supaya tahu wawasan baru tentang dunia gaib yang ada di Kalimantan Timur. Nama makhluknya Udong-O. Jadi Udong-O ini merupakan makhluk halus yang dikenal oleh suku Dayak Kenya. Salah satu makhluk yang ditakuti oleh warga karena bisa berubah menjadi wujud menjadi siapa saja ya. Bang Abed, sehari-hari kerjaannya apa nih? Sehari-hari saya ya kerjaan saya melukis saja. Melukis ya? Ya. Melukis apa ini? Parang, sarung parang. Ya, sama apa tuh gagang parang. Oh, ngukir juga mahat ya? Iya. Dan kita berada di sebuah lamin atau tempatnya kalau bisa disebut ini rumah adat ya, suku Dayak Kenya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kisah dari Bang Abed. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Awalnya saudaranya ini kan mereka ini kan 3 saudara. Nah,
karena mereka 3 saudara ini, jadi ada anaknya pertama ini selalu dia ikut bapaknya ke hutan, ke kebun. 3 saudara, namanya siapa aja itu? Loren, Angau, Talang. Jadi kejadiannya menimpa ketiga anak tadi. Iya. Itu keponakan? Iya, keponakan. 3-tiganya? Iya. Kanaknya posisinya kita dipampang di belakang Lamin. Nah, kan si Talang ini kan kakak pertama. Si Talang ini, jadi bapaknya ini dia dikasih tahu. Bapaknya sebelum dia ikut bapaknya ke bapak tuh di hutan. Nah, karena bapaknya kasih tahu, dia sudah tahu. Jadi ada adik dia ini, si Anau sama si Loren ini dia enggak tahu. Tapi yang si Anau ini dia agak tahu sudah. Ada juga kakaknya kasih tahu. Nah, ada si Loren ini dia enggak tahu. Nah, disitulah si adiknya nih, si Loren ini dibawa makhluk itu. Pas dia punya kejadian itu, tadi mamanya ini sama bapaknya ini sudah kasih tahu. Jadi dia kasih tahu itu jangan pergi jalan ke kebun kalau senja-senja. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aku mau ikut kakak saya. Jadi kamu itu belum bisa. Tidak mengizinkan. Nah, itu waktu itu ya umurnya 10 tahun. Jadi dia lawan terus, nantang terus. Jadi diam dia ikut. Di situ dia kena, di situlah Udok itu bawa dia. Dia bawa dia itu disembunyi di antara kita. Padahal kita itu kalau kita secara manusia kita lihat aja karena hantu yang menyerupai kita. Jadi kita tidak bisa lihat dia. Padahal ada di sekitar itu. Ya. Nah, selalu mamanya nih bapaknya cari sama teman-temannya tadi itu. Jadi Udok itu jadi dia menyerupanya temannya Loren. Ya. Nah, di situ mereka tuh bawa dia itu. Baru bawa dia ke alam yang gaib. Nah, disitulah sudah ada ikut mereka. Jadi mama sama bapaknya nih sibuk udah cari. Pergi cari adikmu dulu. Itu enggak nentu dia hilang tuh karena mereka tuh enggak tahu dia keluar. Nah, dikiranya ikut kakaknya ke kebun. Tapi kakaknya pulang dari kebun, dari hutan, dia ikut kamu enggak ada. Dicari-cari sama temannya enggak ada. Di situ orang sudah tahu sebawa itu hantu itu sudah bawa dia, udah waktu tadi itu. Orang cari-cari ke sungai, takut dia pergi sama teman yang lain, nggak ketemu. Nah, di situ orang cari keluarganya cari itu, berusaha cari ambil gombal untuk kasih siapa yang bawa dia, minta sama alam. Bikin ritual. Ya. Nah, mereka kasih, ayam itu dibelah, panggang, telur ayam 2 biji. Karena orang dua dulu kan ya maklum lah, masih ibaratnya tuh ya belum punya iman dulu kan. Nah, disitulah mereka tuh minta sama alam tuh. Nah, di situ orang mereka kasih kembali. Nah, dia kembali itu dalam posisi dia kembali itu dalam 1 minggu. Tapi dia kembali itu tapi bukan dengan cara normal lagi, bukan cara manusia lagi. Lain sudah. Apa bedanya apa, Bang? Bedanya tuh dia enggak manusia lagi. Ibaratnya tuh ya kayak manusia juga tapi enggak ada daya lagi gitu nah. Pucat gitu. Iya. Bisa berjalan? Bisa, tapi enggak terlalu kuat dia jalan. Karena enggak makan dalam 1 minggu. Kan kekuatannya anak itu yang 10 tahun kan sampai di mana aja. Umurnya 10 tahun ya? Iya. Baju masih persis dengan yang waktu
Memang utuh, tapi yang dalam dia itu kan sudah antu, udah okto tadi, pengaruhi dia punya makanan. Jadi beda sudah makanannya kan. Nah, baru mereka tuh ambil dia, pukul dia sama duri. Jadi ada darah yang kotor-kotor tuh, yang hitam-hitam itu kan darah, ya anggaplah darah dia. Dipukul baru dia keluar. Oleh siapa, Bang? Sama mama sama bapaknya. Pukul apa tuh duri itu. Untuk mengeluarkan apa tuh hantu itu. Begitu dia sudah bisa ngomong, dia ini tidak bisa ngomong waktu dia keluar itu. Dia udah ngomong, kamu kemana tadi? Aku kira temanku, mereka bawa kami ke sini. Nah dikasih dia kasih tahu rumah kami itu bagus betul, beton kayak rumah batu dia bilang. Iya, enak dalamnya dia bilang. Oh lain sudah itu. Nah disitulah sudah dia sakit sudah, penderitaannya itu dikasih makan, tidak mau makan. Pelan-pelan, yang ketiga harinya meninggal. Si Loren ini meninggal Iya, karena nggak mau makan tadi. iya. Dia pengaruh makanan kan dia dibawa hantu itu tadi kan lain sudah makannya. Karena kita di alam itu kan kita tidak tahu apa yang mereka makan. Cacing kah? Apakah butuh? Apakah tikus kah? Kita tidak tahu mereka tuh makan apa di sana. Tapi dia menyangkanya itu makanan enak. Enak. Bilang mereka makan ayam sama enak sate di sana. Tapi lain makannya kayak cacing gitu kan. Saat dia udah meninggal itu ya bikinlah peti untuk mengubur dia di dalam kampung itu. Mayatnya normal. Iya normal sudah Nggak normal. ada bentuk lain. Enggak. Udah hilang ya, Iya. udah itu. Maka itu darahnya dipukul sama duri itu kan. Jadi darah hantu itu dikeluarkan. Hantu itu kan kita tidak bisa lihat. Nah, kan yang zaman dulu itu kan yang bisa lihat itu kan yang punya alam gaib aja. Ya, ilmu. Iya. Arwah bapak saya dulu bisa lihat itu. Wujudnya itu. Sejenisnya dia punya muka itu moncong dia. Bilang mereka tuh. Mukanya lancip gitu. Iya. Tapi iya memang badannya kayak manusia juga. Tapi dia punya kaki itu berapa kaki terbalik, bukan ke depan, ke belakang ya. Maka itu kalau mereka itu ikut dia itu mundur mereka. Nah di situ yang mereka itu kubur ya. Habis itu bikin acara selesai. Nah ada yang kakaknya yang si Anau ini tadi itu karena dia sudah tahu, tapi dia belum pasti juga, tidak jelas juga, tidak ngerti juga dia. Tapi ya, dua tantangan dia tahun yang tidak tahu. Anau ini melanggar pantangan lagi. Iya. Nah dia tahu juga si Anau ini kan dia sudah tahu adiknya kena. Nah baru si Anau ini lagi ngotot lagi mau ikut kakaknya ke kebun mau cari Itu setelah berapa bulan si Loren meninggal? Ya, ada 1 tahun lah. Nah, ada 1 tahun, dia ikut terus kakaknya ke kebun, ke hutan kan. Nah, ada adiknya yang si Anau ini, dia belum ngerti, hanya dua hal aja dia ngerti. Nah, burung sama dia pergi ke hutan ini, senja itu. Posisi burung itu dia tidak tahu arahnya terbang dari mana. Hanya dia tahu kalau posisi burung itu dia jangan sampai hati dia terbang dari kiri ke kanan. Kalau dari ke kiri ke kanan dia meninggal Pak. Kalau ke kanan ke kiri dia selamat. Burungnya itu sejenis pipit dia. Burung pipit. Muncung hidungnya. Itu burungnya harus terbang dari kanan atau kiri? Kiri. Kalau kiri itu bahaya. Iya. Kalau terbang dari kanan nggak apa-apa. Aman. Terus aman hidupnya. Habis itu dia mau pergi ke kebun. Dia pergi ke kebun. Si Anau. Si Angau ini kakak sama bapaknya ini sudah kasih tahu
Tapi ngotot dia ikut bapaknya ke kebun sama kakaknya si Anau ini tadi. Tapi dia tidak menghiraukan gitu. Nah, begitu dia pergi sudah senja. Dia tidak tahu posisi burung itu terbangnya arah kemana. Rupanya burung yang lewat dia tuh posisinya terbangnya sebelah kiri. Jadi rupanya dia punya nyawa jelek sudah. Dia tidak tahu, dia tidak perhatikan, di situ dia lupa pantangannya. Begitu dia lewat, posisi burungnya sudah lewat di depannya tadi, dia terus di situ dia kena sudah musibah itu. Nah disitulah sudah ada ngikuti hantu Udook tuh tadi itu. Habis dia ikut mereka itu bingung sudah kakak sama mamaknya cari dia di kampung, di rumah. Itu sebelum bapaknya pergi itu ya sekitar 2 jam. Bapaknya kan sudah jam 6 pagi sudah ke kebun. Nah, pokoknya sekitar jam 8 dia kena, jam 8 subuh. Jadi dia kena. Dia kena. Jadi mamaknya bingung. Dia cari kan habis air, mamaknya cari enggak ada. Loh, dia tunggu-tunggu enggak pulang-pulang dia. Sampai sore. Ya, Si Anau berapa umurnya? kalau enggak salah 20 dia. Udah dewasa. Nah, begitu dia kena, habis itu mamaknya cari di rumah, enggak ketemu. Mungkin dia ikut bapaknya sama kakaknya ke hutan ini dia. Tunggu sorenya, pulang mereka dua, baru mamaknya tanya, loh, mana si Ana? Oh, enggak ada. Udah ikut tadi kan? Enggak. Loh, kenapa? Sehari dia enggak ada. Nah, bapaknya sudah tahu. Jangan-jangan lagi. Dibawa Bawa Udook itu. Udook. Baru dicari juga gitu sama temannya, sama aja kejadian mereka dua. Cari, enggak ketemu. Jadi si Anau tadi itu mengikuti Udook itu tadi itu, dia beda yang kenanya. Mereka dua tadi kan dia punya burung. Ini tadi kan adiknya kenanya pantangan Udook. Nah, Angau ini 2 badan dia. Hantu sebelah, manusia sebelah. Itu siapa yang bisa lihat? Nah, orang yang bisa lihat itu kan Bilang gitu. yang zaman dulu aja yang bisa lihat itu. Begitu juga mereka bikin tumbal lagi. Ritual ya. Ritual gitu, diambil kembali, bawa pulang, baru dipukul, begitu kasih makan. Karena kan dia 2 manusia. Nah ini dia jangka ini dalam 1 bulan dia pergi ini, sudah menghilang ini. Udah hilang 1 bulan. Iya, hilang, udah 1 bulan dia. Jadi orang cari, dia datang kembali. Baru kasih makan, enggak mau kasih makan, maka itu orang bikin pondok sendiri untuk dia sudah. Dikira orang dia gila, enggak juga gila. Dikira manusia, enggak juga normal manusia, enggak juga. Dipasung. Iya, dipasung bilang kami itu. Si Anau ini. Iya. Dia memang kenapa? Kelakuannya seperti apa? Sebelum di kejadian kayak gitu kan kayak manusia juga, tapi karena dia udah badan gitu, hantu sebelah ya lain. Ini makanya itu tantangan terus badannya tadi itu, karena badan sebelah manusia sebelah, hantu sebelah. Dia itu hanya bedanya itu ya kita bisa membedakannya itu kan orang tua kan dulu itu kan bisa lihat. Kan manusianya itu badannya itu kayak manusia juga,
Kelakuannya seperti apa? Nah, kelakuannya itu orang lihat itu dari makannya. Orang kasih nasi, ini kayak dia sendiri juga yang ngomong, kenapa kasih makan, apa kamu makan kayak gitu? Jelek itu. Nah, di situ orang tahu. Dikasih nasi nggak mau. Ya. Ya, tapi dia sendiri yang ngomongnya, tapi padahal yang lain yang ngomongnya sudah itu dalam jiwanya tuh, karena dia badan. Hantu itu yang ngomong. Iya. Kenapa kamu makan itu? Jelek itu. Nah, yang ini kita udah makan kayak cacing, lipan. Oh, ngomong itu. Ya, jelek jengking. Makannya itu aja. Nah, enak makan itu dia bilang. Di situ orang tahu. Si Anau ini suka ngamuk-ngamuk. Ya, waktu dipasung memang namanya hantu sebelah, manusia sebelah ya. Hantu itu kan mau lari, bawa dia lari. Manusia ini tidak mau ikut. Di situ orang tahu. Ayo kita udah pulang. Aku di rumah. Teriak-teriak terus. Teriak terus dia, ya kayak orang gila sudah di situ. Kelamaan ya di situlah sudah meninggal karena tidak makan mereka dua. Nggak mau makan. Iya, itu meninggal berapa lama? Setelah itu berapa lama? Sekitar 1 minggu. Iya. Ya keadaannya ya kayak kita manusianya juga. Iya, tapi lama-lama kurus dia. Habis itu rambutnya rontok, memang meninggal dia. Jadi udah 2 tuh ya meninggal. Korban-korban sebelumnya juga ada. Sebelum mereka juga ada banyak itu. Kurang lebih ada berapa bang kasus ini bang? Kebanyakan sudah kejadian kayak gitu tuh. Banyak yang mati. Iya. Karena dibawa sering itu. Ya memang aneh-aneh sih, kasihan siapa yang tidak kasihan. Ya namanya adatnya mereka ya. Mau bilang apa? Nah, yang kedua, yang kakaknya yang nomor 3 ini dia sudah tahu sejak dari kecil, pokoknya namanya anaknya pertama kan diawasi terus sama bapaknya dulu sampai dia ngerti. Takut hilang lagi. Iya, kan sebelumnya kan dia sudah tahu kakaknya nih. Nah, sebelum adiknya meninggal itu semua itu dia sudah tahu tantangan itu. Jadi pantangannya itu. Jadi kakaknya kasih tahu sama mamanya kasih tahu, mereka tidak ngerti begitu. Nah, kurang paham di situ mereka kena. Nah, disitulah kakaknya ngambil bijaksana. Si Talang ini. Dia merasa malu sudah kan. Maka itu kalau dia pergi ke kebun tuh selalu bawa anjat. Anjat itu apa? Belanyat bilang kami itu. Apa itu? Ini. Oh, keranjang ya. Ya. Ini. Oh, ini anjat namanya. Lalu dalam anjat ini selalu ada pinang sama siri. Kenapa ada pinang di anjat muka? Enggak. Untuk semakan inilah selamat hidup dia bilang. Itu siapa yang nanya? Dia adik sebelum meninggal. Oh, sebelum meninggal. Iya. Adik-adiknya tadi itu. Oh, jadi ternyata si Talang ini nggak kena karena bawa pinang ini. Iya. Jadi kakaknya ini selalu bawa perlindungan pinang dan sirih. Sebenarnya itu sirih itu untuk dimakan aja, untuk obat aja. Sebenarnya pinang itu itulah untuk dia kasih buang untuk mereka. Ibaratnya itu kan kalau dia sudah tahu jasad mereka sudah datang di jiwanya kan, jadi bulunya itu merinding kan, dia sudah tahu oh mereka sudah datang, dia buang langsung hilang dia. Oh, penangkalnya itu. Penangkalnya. Nah, disitulah adik kakaknya tuh jadi penerus hidup mereka. Jadi percayakan orang di kampung itu. Jadi setiap dia ke kebun itu dia pulang selalu aman, selalu sukses dia. Nah, di situ orang kampung lihat dia, melihat si Talang. Lihat si Talang ini tadi kok bisanya sukses
tantangan bisa dilewat semua. Nah, disitulah orang ngambil dia pemimpin di kampung itu. Bisa dipercaya orang. Segala roh-roh yang jahat itu kan bisa ada menghadapi semua. Ngusir mereka. Odook itu sebenarnya mau mencari apa? Dia itu sebenarnya dua rupa dia. Dia itu mencari apa itu manusia juga mencari teman. Jadi mereka itu bawa teman, tapi bawa alam yang gaib. Nah, yang kedua, doa itu sebenarnya mau mencari mainan. Cari mainannya itu apa? Minteria. Ya. Bijinya maksudnya. Tapi mereka itu ambil, kita tidak tahu. Posisi mereka ambil itu, tapi posisi mereka ambil itu waktu kita berikuti mereka. Iya, itulah mainan mereka. Jadi waktu pas kembali ke dunia nyata udah nggak ada. Memang tetap ada. Ada. Nah, yang kita takutkan pas kita tidak ikut, maka itu kita kasih benang tuh supaya kita tidak ikut mereka gitu. Berarti si Loren dan si Anong ini bijinya juga sudah nggak ada. Bukan tidak ada Pak, tapi ada. Waktu dia tidak ada itu waktu mereka mainnya, waktu sama-sama mereka di alam gaib gitu. Maka itu udah kembali itu tidak lama hidup. Tapi kelihatannya sih ada ya. Iya. Kalau secara nyata ada kelihatan. Tapi sudah tidak ada. Sebenarnya sudah nggak ada. Jadi meninggalnya itu karena nggak makan dan bijinya itu hilang. Nah, maka itu selalu kakaknya itu selalu bawa pinang itu. Penolak balanya. Jadi kalau mereka ada itu kakaknya itu sudah punya jasad, sudah tahu posisi. Oh, ini kayaknya mereka datang, lalu dibuang. Tuh, pergi sudah ambil. Saya tidak boleh ikut kalian. Padahal dia buang pinang itu, padahal ada aja pinang di situ. Tapi bijinya mereka sudah ambil, isi dalamnya tuh. Buat mainan. Iya. Jadi di desa Pampang ini sudah berapa korban kena udook ini? Memang 2, tapi kejadian satu kan di hulu sana, di kampung. Oh, beda tempat. Iya. Jadi yang di sini si Loren. Iya. Kalau korban-korban lainnya di daerah mana? Ya di pelosok semua, yang sebelum mereka itu ya kan dulu kan belum punya iman gitu. Masa ibaratnya itu masih kental punya budaya zaman dulu. Di situ orang itu sering kena bilang arwah bapak saya itu. Sampai sekarang masih ada gangguan itu? Ya masih. Kalau yang kita yang kayak biasa begini itu ya yang kita tidak tahu tuh pergi ke pelosok itu, ke hutan tuh ya. Yang tidak tahu tuh, yang tidak tahu suara mereka tuh kena itu. Soalnya kita ikut mereka. Ciri-ciri kalau udook mau datang itu apa biasanya? Itu ada hilang mereka tuh ya kayak model hantu juga, tapi kelihatan telapak kakinya aja mereka orang lihat itu. Pas di tanah yang lembuk tuh nah, pok tuh nah. Iya. Di situ mereka tuh telapak kakinya seperti telapak kaki manusia. Iya, tapi agak pendek aja, Pak. Pendek aja dia. Gini aja, tapi terbalik dia. Ke belakang gitu. Yang ini kebalik ke belakang dia. Kan namanya anak kecil kan mereka kan menyerupai anak kecil kakinya. Kan zaman dulu kan enggak bersandal. Sering main-main di karangan tuh. Akhirnya bagaimana si hantu ini bisa dihilangkan nggak? Kalau hantu ini tidak dibisakan hilangkan, susah. Sampai sekarang masih ada? Masih. Hanya yang setahu saya menghilang mereka itu tidak ada yang bisa menghilang. Ibaratnya itu kalau yang kena kayak gitu tuh ya
dari pantangan juga, Pak. Kan tahu agama dulu itu kan memang begitu, tantangan itu kalau disering lewat, ya ada yang bisa lewat sekali, ada yang tidak bisa lewat dua kali, habis itu tidak boleh lewat, kena. Itu dia. Sejarahnya Udook itu apa mitosnya sebelumnya, dulu-dulunya? Itu hantu apa? Udok kita bilang kami itu, udok kita itu hantu. Hantu yang memang mengganggu warga. Iya, Bukan hantu baik ya. bukan. Pokoknya posisinya mereka tuh suka itu kita takut, orang takut. Apa takut Mencelakakan orang. orang takut keluar. Disitulah sudah mereka tuh nyama mereka itu mudah mau masuk itu. Kalau kita berani, mereka tidak akan berani. Disitulah mereka masuk itu. Kalau kita tidak berani, ada sesuatu yang kita mau hadapi. Kalau kita tidak berani, nah disitulah mereka tuh masuk itu, remaan mereka tuh masuk itu. Itu disitulah sejarahnya itu mereka tuh mulai masuk itu. Jadi kalau udah memang sejenisnya begitu. Jadi kalau udah kena Udook ini pasti meninggal. Meninggal. Pasti meninggal ya. Kena pengaruhnya meninggal itu tidak makan. Dan sebelah-sebelah ya. Iya. Soalnya mereka tuh bawa itu ibaratnya tuh ada yang sejenis dua lamin, ada sejenis satu lamin. Kalau anak-anak mereka jenis satu lamin aja. Ya, lamin tuh. Kalau umpamanya sudah dewasa itu jenisnya dua lamin. Dua Manusia. lamin itu maksudnya dua kelamin. Ya dua kelamin. Ya, enggak badan, Bang. Oh, maksudnya dua badan. Bukan kelamin. Bukan. Nah, maksudnya gitu tuh manusia sebelah, hantu sebelah. Makanya itu di situ orang tahu mereka itu ada di dalam posisi kita, dalam hidup kita. Dari makanan tuh tadi. Kita kasih nasi, kenapa kamu makan nasi? Dia ngomong sendiri ya. Iya, dia sendiri marah sendiri. Jawab-jawab gitu aja ya. Dia sendiri juga yang ngomong. Dia tanya dia jawab. Karena dua tadi ya. Kamu makan ini, ya sudah. Kayak orang tanya jawab ya. Di situlah makna hidupnya menusat meninggal. Nah, sobat malam mencekam, tambahan info lagi tentang hantu Udook. Ini saya cari-cari juga, cari-cari di Google belum ada. Ternyata di sini ada misterinya ya, hantu Udook. Sudah dijelaskan oleh Bang Abed ya, mudah-mudahan kita terhindar dari gangguan hantu ini ya. Oh, jangan sampai hati lah. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau tanya nih, Bang Abed, supaya terhindar dari hantu ini kalau masuk hutan harus gimana kita? Nah, kalau kita masuk hutan ini ya, umpamanya kita masuk hutan lebat nih, kita bawa aja apa ibaratnya telur. Saya mau masuk hutan nih untuk kalian jangan ganggu saya, kita lempar aja, dia pecah gitu ya sudah, aman sudah kita masuk. Aman ya, cuman bilang begitu aja. Iya. Jadi izinnya pakai telur itu. Iya. Telur apa? Ayam. Ya udah ayam kan, penting telur kan kita kan minta izin sudah. Kayak hal kita kayak baru gini kan kalau di Pampang kan ya mustahil lah, tanda kena lagi. Umpamanya waktu kalian pergi ke mana kan nanti kan daerah Kelangker tuh kalau keadaan tidak mengizinkan rasanya, apanya suruh kita ambil satu biji tuh. Pecahkan. Ya dikasih. Nah, dikasihkan itu dipecahkan atau ya dilimpar aja. Jangan dipecahkan ya. Di mana posisi kita yang tidak enak rasakan, di situlah sudah kita kasihnya. Telur mentah atau telur ya matang? mentah. Pas posisi kita yang tidak enak-enak, kita udah masuk, di situlah sudah kita kasihnya. Simpan di situ ya. Iya. Bisa juga ditaruh, bisa juga dilimpar. Oke. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hantu Udook ini ya, yang ada di Desa Pampang di wilayah Kalimantan Timur. Tadi dengan menggunakan telur ya untuk menghindari hal-hal itu. Baik, terima kasih Bang Abed. Ya.
Kisahnya menarik sekali dan menambah kehati-hatian kita untuk masuk ke hutan Kalimantan Timur. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri. Bang Abed, terima kasih. Ya. Mang Ai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.